sementara yang perempuan akan bersuami. Tentu yang diperintahkan agama kita itu bagaimana agar laki-laki itu memiliki tanggung jawab lebih, tanggung jawab maksimal terhadap pasangan hidupnya atau istri. Ya, memenuhi tanggung jawab itu tentu dengan mencari penghasilan yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan ya. Namun ketika kita memperhatikan di sekeliling kita, banyak sekali yang menjadi hal-hal yang terbalik ya. Hal-hal terbalik ya. Yang pertama, oh, tugas tugas dari laki-laki itu bagaimana untuk mencari kehidupan yang baik terhadap istri, memberikan nafkah zahir maupun nafkah batin dengan bekerja di luar rumah. Namun yang aneh itu di zaman sekarang ini banyak sekali ngantuknya, Masya Allah, menguap terus. Inilah kalau di rumah kuliah itu mengajar itu bawaannya ngantuk terus. Namun yang sebaliknya, oh, ada pria-pria yang tidak bertanggung jawab. Ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab dan menyerahkan eh, menyerahkan bagaimana mencari penghasilan itu kepada istrinya. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Kalau kita misalkan pada dasarnya agama kita dari sisi hukum mengatakan bahwa laki-laki itu punya tanggung jawab untuk memberi nafkah zahir dan batin kepada istri. Sementara istri kan tidak punya kewajiban untuk memberikan menafkah zahir kepada suami. Artinya suami itu harus menyediakan sandang, pangan, dan papan kepada istri. Tapi bukan istri yang menyediakan sandang, pangan, dan papan kepada suaminya. Nah, namun ketika membina rumah tangga dalam kehidupan modern sekarang, maka kita menemukan bahwa suami-suami dan istri-istri yang bekerja dengan target kehidupan mereka masing-masing. Nah, ini bukan sesuatu yang salah. Ini bukan sesuatu yang keliru. Tetapi sesuatu yang berjalan sesuai dengan perkembangan zaman. Kembali kepada pria-pria yang tidak bertanggung jawab tadi. Bagaimana mereka mencari kehidupan mereka. Ya, mencari kehidupan mereka. Nah, dengan dari satu kafe ke kafe yang lain, dari satu tempat main ke tempat main yang lain. Nah, dan kemudian memberikan tanggung jawab untuk mencari penghasilan itu kepada istri. Maka pria seperti ini tidak bisa dikategorikan sebagai pria yang tidak menzalimi. Tetapi sebaliknya adalah pria yang menzalimi, ya, yang menzalimi. Ada acuan kita dan pegangan kita di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 19. Bagaimana untuk memperlakukan pasangan kita masing-masing. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an darithun nisa'a karha wa la ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai' fa 'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali mereka melakukan pekerjaan yang keji dan nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan. Ayat ini memfokuskan tujuannya kepada orang-orang yang beriman. Yang dalam istilah teori Makki Madani, di dalam ayat ini disebutkan dengan ayat-ayat yang dimulai dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, maka tujuannya adalah ayat itu focusingnya adalah kepada orang-orang yang beriman yang saat itu sudah menjadi satu kesatuan masyarakat di kota Madinah. Lalu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Ya, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Nah, dalam memahami ayat ini, konteks historis dari ayat ini, dalam riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, idza matar rajulu kana awliya'uhu ahaqqu bi imra'atihi in sya'a ba'duhum tazawwajuha wa in sya'u zawwajuha wa in sya'u lam yuzawwijuha fahum ahaqqu biha min ahliha. Apabila seorang suami wafat, wali dari wanita ini lebih berhak terhadap wanita tersebut. Ya, walinya lebih berhak. Nah, kalau wali itu menghendaki, mereka menikahkannya lagi. Atau kalau wali ini menghendaki, mereka sendiri yang menikahinya. Nah, atau yang ketiga, kalau mereka tidak menghendaki, mereka tidak menikahinya. Nah, mereka lebih berhak dari keluarga si wanita. Nah, apakah ini sesuatu realita yang benar-benar terjadi di masyarakat Arab saat itu? Ya, jangankan wali yang menjadi salah satu opsi untuk menikahinya. Al-Quran sendiri mengatakan, wala tankihu ma nakaha aba'ukum illa ma qad salaf. Jangan kalian menikahi wanita yang telah dinikahi oleh bapak kalian, kecuali cerita-cerita masa lalu.
cerita-cerita masa lalu, ya. Nah, kalau masa lalu bisa. Artinya ayat itu menjelaskan bahwa banyak individu-individu yang mau menikahi istri dari bapaknya. Bayangin misalkan seorang sahabat yang pernah datang kepada Nabi dan bersahadat. Dia menikahi 9 orang wanita. Nabi mengatakan pilih 4, tinggalkan, ceraikan yang lain. 9. Kalau ada istilah istri tua, istri muda, maka istri tua anggaplah seumuran dengan bapaknya. 55 tahun atau 50 tahun. Istri muda bapaknya masih berusia 20 tahun. Seusia dengan anak pertama dari istri yang pertama. Nah, ternyata lau sama Allah, si bapak meninggal. Si anak mau menikahi istri dari bapaknya. Nah, ini kehidupan jahiliyah. Nah, oleh karena itu makanya ayat ini turun dan mengatakan seperti itu. Lalu apa maksud tujuan dari oh maksud dan tujuan dari oh wali lebih berhak terhadap perempuan itu, terhadap istri yang suaminya meninggal itu? Ibnu Abbas mengatakan annar rajulu kana yarithu imra'atan zi qirabatin. Ya. Seorang pria itu mewarisi dari wanita dengan kekerabatan. Faya'duluha hatta yamut. Ya. Maka kemudian si pria tersebut berusaha membuat si wanita susah, resah gitu ya. Sampai si wanita itu wafat. Au turaddu ilaihi sidaquha. Ya. Sehingga si wanita ini mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh si suami kepadanya kembali. Nah, oleh karena itu maka turunlah ayat ini dengan menyebutkan la yahillu lakum antarisun nisa'a karha wala ta'duluhunna. Ya. Tidak halal bagimu wahai orang-orang yang beriman melakukan cara-cara yang bisa menyakiti wanita dengan maksud warisan dan juga pengembalian mahar. Nah, ini yang dilarang oleh ayat ini. Jadi ini dari aspek sosiologis dan juga aspek historis yang melatar belakangi turunnya ayat. Kemudian wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna. Wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna. Nah, Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas mengatakan annal ayata fir rajuli takunu lahul mar'ah wa huwa karihun li suhbatiha wa laha alaihi mahrun wa yadurruha litaftadiya bih. Ya. Ayat ini menunjukkan laki-laki yang memiliki sangkut paut harta benda dengan seorang wanita. Nah, atau seorang laki-laki yang pada dasarnya tidak menyukai si wanita. Nah, namun si pria terpaksa menikahi dengan memberikan mahar. Walaha mahrun. Walaha alaihi mahrun. Ya. Sehingga kemudian si pria ini membuat masalah yang bertumpuk-tumpuk yang memudaratkan wanita sehingga wanita itu mengembalikan mahar, mengembalikan mahar tersebut. Makanya ayat ini mengatakan wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna.
Jangan kalian sampai membuat susah mereka-mereka, wanita-wanita itu dengan tujuan untuk mengambil kembali mahar yang telah kalian berikan kepada mereka. Ternyata inilah fenomena sosial di zaman jahiliyah ya. Si pria memberikan mahar kepada si wanita. Lalu kalaulah si pria ini suka, ya dia senang dengan wanitanya dan kemudian berkomunikasi dengan baik. Kalau tidak senang, selalu bikin masalah, cari gara-gara. Dengan maksud agar si wanita ini bisa mengembalikan mahar kepada si suami. Nah, mengembalikan mahar kepada si suami dan kemudian menikmatinya kembali. Nah, ini yang dilarang. Ya, artinya hal ini tidak menjadi cerminan bagaimana seorang pria memperlakukan seorang wanita dalam artian suami istri. Saya rasa cukup sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan ya, Dek. Saya kirim nanti materinya ke grup. Kok rasanya nggak enak banget nih badannya. Wallahu a'lam bishawab, wa ma sahhafa huwa minallahi subhanahu wa ta'ala, wa ma akhta'a fa huwa minni wa minasyaitan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Syukron Ustaz. saya kirim materinya ke grup ya. Enggak Ustaz, hatur nuhun. Izin live. Enggak.